Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah English for Mathematics ya. Jadi ini merupakan materi untuk pertemuan 9 dan 10, materi setelah UTS ya. Nah, jadi setelah UTS ini saya memang fokus untuk membahas soal-soal ya yang ada di kurikulum Person, salah satu kurikulum internasional yang digunakan di sekolah-sekolah internasional di Indonesia khususnya. Jadi ada kurikulum Person, ada kurikulum Cambridge. Nah, saya menggunakan kurikulum Person di sini. Jadi nanti kita akan membahas soal-soal, kemudian nanti tugasnya juga terkait dengan bagaimana mahasiswa dapat menyelesaikan soal-soal berbahasa Inggris. Nah, langsung saja ya kita mulai. Jadi untuk pertemuan 9 dan 10, saya akan membahas tentang materi analyzing and displaying data. Jadi ini materi terkait dengan mencari nilai rata-rata. Jadi soal-soal yang akan saya bahas adalah soal-soal tingkat SMP kelas 7 ya. Jadi di persen itu materi pertama nanti siswa akan membahas tentang average dan range. Jadi tentang rata-rata dan selisih antara data tertinggi dan data terendah. Nah, kalau misalkan di buku kurikulum nasional biasanya itu kan kita dikasih materi dulu baru contoh-contoh soal. Tapi kalau di kurikulum Person dan kurikulum Cambridge itu mereka lebih banyak dan fokus bagaimana mengembangkan pola pikir siswanya dengan menyelesaikan soal-soal. Itu perbedaan yang paling khas ya kalau kita membicarakan tentang textbook kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Nah, di sini misalnya ya, ini kita masuk ke unit 11 di sini. Di sini ada exercise, jadi siswa itu nanti diminta untuk memperhatikan angka-angka yang ada di nomor 1 ini ya. Nah, pertama-tama itu ya, kalau seperti yang saya bilang tadi, buku ini itu lebih mengembangkan pola pikir. Jadi siswa diajak untuk memiliki pola pikir dari yang dasar dulu materinya, nanti pelan-pelan diarahkan ke materi pokok dari buku tersebut. Nah, kalau di sini ya, misalnya di sini ada beberapa angka di sini ya, ada 6 angka di sini. Jadi nanti di sini yang A ya, pertama-tama mahasiswa itu diminta untuk write the numbers in ascending order, artinya adalah siswa diminta mengurutkan. Jadi ini ascending order ya. Siswa diminta untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Itu ascending order. Kalau descending order ya, kalau descending order itu dia dari terbesar ke terkecil. Nah, jadi ya dari angka-angka ini nanti siswa diminta mengurutkan dari angka terkecil ke angka terbesar. Kalau misalkan angka-angka ini kita urutkan ya, di sini nanti ada 101. Kemudian ini materi dasar untuk statistika ya. Jadi sudah simbol-simbolnya sudah saya bahas sebelum UTS ya. Kemudian 118, ini 119. Nah, ada 7 angka di sini ya. Kemudian, nah dari soal ini kita kembangkan lagi pola pikir siswanya. Kita minta siswa untuk menentukan which number in the middle. Kemudian, the largest, the smallest, the sixth number in the list. Jadi, di sini in the middle artinya adalah nilai tengah ya, in the middle. In the middle itu kalau bahasa matematikanya itu adalah median ya. The largest itu data terbesar, smallest itu data terkecil. Nah, the sixth number in the list artinya apa? Ini adalah angka ke-6 dari seluruh angka ini itu siapa. Jadi, nomor ke-6-nya itu siapa? The sixth number. Jadi, 6 ada hurufnya 6 PH ya. Kalau pertama itu dia pakai ST, kedua itu dia pakai second. Nah, mulai dari ketiga sampai nanti ke 9 itu pakai TH, seperti itu. 10 juga ya, 10 juga. Nanti balik lagi 11 itu
pakai ST 12ND seperti itu. Nah, dari sini ini sudah mulai dikembangkan ya, dikembangkan pola pikir siswa in the middle. Jadi in the middle maksudnya adalah data yang berada di tengah-tengah ya. Karena ini datanya jumlahnya ganjil, enak ya menentukannya. Jadi ada 3 data di kiri, kemudian ada 3 data di kanan seperti itu. Nah, kemudian the largest itu adalah angka terbesar. Nah, ini the largest-nya. Kemudian the smallest itu adalah angka terkecil. Nah, the smallest itu adalah angka terkecil. Jadi kita mengembangkan dulu pola pikir siswa untuk mengetahui hal-hal dasar tentang data yang ada, data tunggal ya. Ini data tunggal yang ada pada soal. Nah, kemudian the sixth number in the list. Jadi kita diminta untuk menentukan siapa angka ke-6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi ini adalah the sixth number in the list. Jadi bisa dituliskan di sini jawabannya. Mediannya adalah 105 atau in the middle-nya adalah 105. The largest-nya itu adalah 119. The smallest-nya itu adalah 101. The sixth number in the list-nya itu adalah 118. Nah, kemudian mulai nih pelan-pelan ya. Di sini ada key point juga kalau di buku Pearson ya. Jadi key point itu adalah kayak arti dari istilah-istilah yang baru muncul gitu, yang mungkin siswa belum paham artinya apa. Nah, di sini ada beberapa key point ya, ada box key point di sini. Misal di sini ada pengertian data. Data is a set of information. Jadi data adalah sekumpulan informasi ya, di mana ya setiap data tersebut itu disebut dengan value. Value itu adalah nilai. Oke. Nah, kemudian ada key point lagi, the mode. The mode is the most common value. Jadi the most itu adalah nilai yang paling banyak keluar. It is also called the modal value. Jadi boleh juga disebut the modal value. Jadi di sini istilah the mode ya itu sama dengan the modal value. Atau bahasa Indonesia yang sering kita gunakan dalam istilah statistik itu adalah modus. Nah, jadi misalnya di sini ada nomor 2 ya ini. Write down the mode for each these sets of data. Jadi tuliskan yang mana mode-nya atau data terbanyaknya. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis data ya, di mana 2-nya itu punya value. Ya, kalau yang ini belum berbentuk value nih, ada mungkin value-nya, tapi dia ditulis atau dicatat bukan dalam bentuk angka. Nah, jadi ini berhubungan juga nanti. Jadi dikembangkan lagi pola pikir siswa. Nomor 3 misalnya ya. Work out the range for each set of values in question 2 where possible. Jadi dia diminta menuliskan the range. Nah, the range ini kan istilah baru ya. The range itu nanti akan muncul di key point. What is the range? Ya, the range is the difference between the smallest. Nah, makanya tadi kita diminta untuk menentukan smallest and largest. Jadi perbedaan atau beda dari data terkecil dan data terbesar. The larger the range, the more spread out the value. Jadi semakin besar range-nya, maka datanya itu akan semakin menyebar. Nah, di mana nanti rumus range itu adalah data terkecil ya. Jadi ini range. Jadi data terbesar itu dikurang dengan data terkecil seperti itu. Nah, jadi di sini nomor 3 diminta menentukan range untuk setiap pertanyaan yang ada di nomor 2 ya. Jadi nanti di nomor 2 itu ditanya mode-nya atau data yang paling banyak muncul. Misalnya di sini saya langsung yang ke B ya. Di sini 2 kali muncul ya. Di sini 2 kali muncul.
Kemudian ada 4 juga 2 kali muncul di sini. Oh, 3 ya. Berarti modenya itu adalah 4. Kemudian di sini yang paling banyak keluar itu adalah 0,3 ya. Di sini ada 3 kali. Jadi modenya itu yang question number 2B itu adalah 4, yang ini adalah 0,3. Nah, nomor 3 ditanyakan work out the range. Jadi ditanya data terbesar dikurang data terkecilnya itu berapa. Kalau kita lihat ya, untuk yang 2B, untuk yang 2B itu data paling besarnya yang ini, data terkecilnya adalah 2. Jadi range-nya itu adalah 7 dikurang 2 hasilnya 5. Nah, kemudian dikasih pertanyaan nih di sini, dikembangkan pertanyaan lagi. Which set of data in question 2 does not have a range? Terus dia nanya, why not? Jadi di sini ditanyakan, yang manakah di antara pertanyaan nomor 2, which is yang A, B, C, itu yang tidak punya range? Terus dia tanya, kenapa yang tidak punya range? Otomatis yang ini, ya. Yang ini tidak punya range, karena dia bentuknya tuh bukan dalam bentuk value pertama. Kemudian dia masih dalam, dia punya beberapa nilai yang sama. Misalnya di sini TV. TV ini 3 kali muncul, kemudian font ya. Font memang paling banyak nih munculnya. Tapi dia bukan dalam bentuk value. Ingat, kalau statistik itu kan berhubungan dengan value. Jadi data seperti ini sudah diubah dalam bentuk value. Ini harus diubah dulu ke dalam bentuk nilai ya. Value itu adalah nilai. Oke, di sini saya langsung masuk ke nomor 5. Work out the median for each these sets of number. Jadi di sini diminta menentukan median ya. Nah, median di sini dikasih lagi key point. The median ya is the middle value when the data is written in order. Jadi written in order ini sudah diurut. Jadi syarat pertama yang harus kalian lakukan untuk mencari median adalah urutkan dulu datanya dari terkecil ke terbesar. Seperti yang sudah dilakukan di question number 1 tadi ya. Jadi ini ada 2, kemudian 3, kemudian ini 5, 7 dulu. 7, 7, 9, 9. Oke, ini genap ya. Nah, kalau genap itu enak nentuinnya. Ini, yang tengah. Jadi 3 kiri, 3 kanan. Tapi gimana kalau dia, ini ganjil ya, jadi enak 3 kiri, 3 kanan, ini tengah-tengahnya adalah median. Tapi gimana kalau misalkan datanya genap ya, jadi ini saya urutkan dulu dari 8, 9, kemudian nanti di sini ada 11 ya, ada 11, kemudian ada 12, 2 kali 12-nya, kemudian 13, ini 15, 17 ya, ini 20. 2, 4, 6, 8, oh ya ini 9 juga ya, ini 9 juga. Oke, silahkan yang ini sebagai tugas ya. Ini yang 5B, silahkan dikerjakan, dicari mediannya. Ini tugas ya, 5B. Oke, kita lanjut yang data genap. Nah, ini data genap. Oke, berarti nanti yang 6B ini juga tugas. Nah, di data genap ya, di data genap nanti bagaimana cara mengerjakannya, tolong dibuat ini untuk yang nomor 6. Nah, jadi di nomor 6 ini untuk data genap. Find the median of. Jadi 4, 2 ya, ini belum diurutkan angkanya ya. Nah, ini data genap. Jadi setelah diurutkan ya, kita cari dulu ini jumlah datanya adalah 10 ya. N-nya sama dengan 10. Untuk mencari median ya, itu adalah jumlah data tambah 1 bagi 2. Ini letak ya, letak mediannya. Jadi ini N-nya ada 10, 10 tambah 1 per 2, itu hasilnya 11 per 2.
Nanti datanya ada di data 5,5. Nah, data 5,5 itu kan di antara data ke-5 dan data ke-6. Di sini dia. Kemudian di sini tuliskan nanti there are two middle values, the median is halfway. Jadi artinya ada di antara dua nilai, yaitu the median is halfway between 4 dan 6. Jadi nanti ini kalian tuliskan untuk data yang genap. Tugas yang 6B ini harus ada ininya, penjelasan ininya ya. Dia di antara 4 dan 6. Nah, mediannya itu adalah, jadi kedua data yang ini 4 ditambah 6, karena median letak tengah data, jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini kenapa mediannya dapat 5. Contoh lagi ya. Contoh lagi di sini, ini adalah 2, 3, kemudian 5, 8, dan 9. Ini genap. Oke, kita cari dulu letak mediannya. Oke, saya pakai bahasa Inggris aja ya. Ini. Jadi ini place of median. Nah, place of mediannya tadi N ditambah 1 bagi 2. Ini datanya jumlahnya ada 6, tambah 1 bagi 2. 3,5. Nah, mediannya itu ada di sini. 3,5 itu antara data ketiga dan data keempat ya. Kemudian, mediannya berarti sama dengan, oke, nanti ditulis. Jadi, there are two middle values ya. Jadi, ini catatannya, the median ya. The median is halfway between siapa? Between 3 ya dan 5. Nah, nanti baru dicari mediannya. Mediannya itu adalah 3 ya. Ini 3 ditambah 5. Kemudian dibagi 2 sama dengan 4 di sini. Seperti itu. Jadi nomor 5B itu tugas, 6B juga tugas ya. Nah, kemudian siswa udah diajak nih ke materi dasar. Nah, lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Ke materi berikutnya di sini, oke, silahkan nomor 7. 7 itu jadikan tugas juga ya, 7 tugas. Nah, pertanyaannya, pertama cari mediannya, kemudian kalian pikirkan ya, what do you notice about the median for this set of values? Jadi, apa yang kalian notice dari median yang kalian temukan di soal nomor 7? Itu dijelaskan. Silahkan dipikirkan apa yang kalian temukan di antara soal-soal median sebelumnya, apa yang kalian temukan perbedaannya antara median nomor 7 dengan median yang di nomor 5 dan 6. Nah, kemudian di nomor 8 itu kita mencari mean ya. Mean itu adalah rata-rata. Jadi, the mean of a set values ya is the sum of values divided by. Nah, ini ada sum udah kita kerjakan kan, udah kita bahas di sebelum UTS. Kemudian divided by juga jumlah dari nilai ya yang dibagi dengan banyaknya data, number of values. Nah, jadi misal di sini ada datanya 114 ya, jumlah datanya itu N-nya sama dengan 3. Jadi ini adalah 6 bagi 3 sama dengan 2, seperti itu. Kemudian di sini tugas kalian, nah silahkan kerjakan nomor 9. Ini juga tugas. Oke. Kemudian kita lanjut. Ke ini data berkelompok ya. Jadi di sini ada tally. Tally itu adalah seperti ini. Misalnya di sini kelasnya 1 sampai 5 ya. Cari nilai 1 sampai 5 itu berapa banyak ya? Ada 3, misalnya di sini 2, 4,
2, 4. Jadi di sini ada 5. Nah, tally itu adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 coret. Itu tally. Frekuensinya adalah 5. Itu jadi adalah perbedaan tally dan frekuensi. Kemudian di sini ada juga modal class. Modal class itu adalah kelas yang punya jumlah atau frekuensi terbanyak. Jadi di sini modal kelasnya adalah 90 sampai 99 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada key point lagi, discrete data dan continuous data. Di mana discrete data itu hanya untuk nilai partikular ya. Contohnya itu adalah ukuran baju ya, yang hanya bisa bilangan genap ya. For discrete data you can use group. Use group itu kayak gini. Ini use groups menggunakan data berkelompok or continuous ya. Continuous itu tidak bisa berkelompok. Jadi dia continuous data is measured and can take any value. Jadi tidak bisa dikelompokkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar saya lihat dulu di sini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini agak menarik. Nah, di sini bagaimana membentuk data berkelompok ya, berkelompok tapi dia itu pakai wingspan. Wingspan itu artinya dia pakai tanda kurang dari seperti ini. Dia pakai tanda kurang dari dan lebih dari, bukan wingspan ya. Wingspan itu panjang ininya ya. Oke, jadi di sini ada 3 kelas di mana masing-masing kelas itu panjangnya 0 sampai 9. Kenapa di sini ditulis 10? Karena tidak ada tanda sama dengan. Jadi 0 sampai 9 di sini artinya. Nah, di sini baru 10 sampai di sini tulisnya 20, tapi artinya 20 tidak masuk. Di sini 21 20 sampai 30 ya di sini. Jadi 0 kurang dari sama dengan W kurang dari 10 itu artinya sama saja dengan nilainya itu 0 sampai 9. Karena di sini tidak ada kurang dari, tidak ada sama dengannya. Jadi tidak ada sama dengan. Nah, tidak ada sama dengan, jadi cuma 0 sampai 9 yang masuk. Nah, di sini misalnya contoh ya. Contoh di sini kita cari bilangan yang 0 sampai 9. Nah, ini ada 8. Ada 5 ya. Frekuensinya ada berapa? Ada 2 ya. Kemudian ini 10 sampai 19. 10 sampai 19 ada 1 2 3 4 ya, ada 4. Nah, ini 20 sampai 29. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Seperti itu. Itu untuk data berkelompok ya. Oke, what is the modal class? Nah, the modal class itu tadi data yang paling banyak frekuensinya. Jadi ini paling banyak frekuensi. Modal class yang bisa kalian tuliskan kalau seperti ini 20 ya. Tuliskan saja batas kelasnya. Jangan nuliskan frekuensinya. Nah, selanjutnya di sini kita buat ada yang namanya diagram ya di sini. Jadi kalau misalnya continuous data, ini kan continuous data ya, ini continuous data. Continuous data ini there are no space between the bars. Jadi tidak ada space di antara bar atau diagram batangnya seperti itu. Misal di sini kita masukkan ya ini untuk 120 sampai 130 yang ini 1. Nah, kemudian nanti tinggal kalian buat 130 sampai 140 itu nanti 4 ya di sini. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini 6 ya. Jadi tidak
tidak tidak ada space antara bar satu dengan bar yang lain. Nah, ini 5 ya. Kemudian ini 2. Nah, seperti ini dia barnya. Jadi ini adalah modal kelasnya. Yang paling banyak ya, ini modal kelas. How many students? Oke, ini adalah 140. 150 ya. How many students are at least? At least itu adalah paling tidak ya. Paling tidak tingginya itu 150. Siapa dia? Paling tidak tingginya 150 ya di 2 kelas ini. Jadi jawabannya adalah frekuensinya, karena how many berapa banyak ya. Jadi ini how many. Jadi ini adalah 5 ditambah 2 adalah 7 orang ya. Diingat soal-soal yang saya bahas, siapa tahu nanti akan saya keluarkan lagi di UAS ya. Oke. Nah, nanti untuk video selanjutnya itu saya lanjut di video bagian kedua, karena terlalu panjang nanti masih ada beberapa hal yang saya bahas lagi nanti. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ini yang sesi ini saya tutup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.